Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiyanti Resya Malia, Standbook A1Q1210061, dari jurusan Bimbingan dan Konseling kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anak yang menyandang disabilitas permanen. Yang pertama ada anak tunanetra, yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Anak tunanetra adalah anak yang tidak mampu menggunakan penglihatannya secara total sehingga membutuhkan pendidikan secara khusus. Ciri-ciri dari anak tunanetra yaitu rasa curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung, verbalisme, perasaan rendah diri, suka berfantasi, berpikir kritis, dan juga pemberani. Yang kedua, ada anak tunarungu. Pada anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasanya, sehingga memerlukan pendidikan yang secara khusus pula. Ciri-cirinya yaitu perkembangannya tidak sesuai usianya, 2. Pelafalan bicara tidak jelas, 3. Tidak bisa mengikuti instruksi. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi yang ditandai dengan inteligensi atau IQ atau kemampuan mental di bawah rata-rata dan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dari anak tunagrahita yang pertama, gangguan pada ingatan, tidak bisa berpikir secara logis, kurangnya rasa ingin tahu, dan juga tidak memiliki perkembangan intelektual yang baik. Yang keempat ada anak gifted and talented, yaitu anak cerdas atau bakat istimewa. Adalah seorang anak yang memiliki keunikan yang khusus dalam bidang intelektual atau IQ yang di atas rata-rata. Istilah anak gifted atau gifted children dalam bahasa Indonesia adalah anak berbakat atau anak luar biasa, dan untuk anak-anak yang jenius. Ciri-ciri dari anak gifted and talent yaitu memiliki rasa penasaran yang tinggi, memiliki cara sendiri untuk mengerjakan tugas, dan juga mampu mempelajari keterampilan baru secara mandiri. Yang kelima, ada tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian sehingga mengakibatkan gangguan kondisional, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan kebutuhan pribadi. Pada ciri-ciri tunadaksa terdapat anggota gerak tubuh yang kaku atau lumpuh, kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna, terdapat cacat pada alat gerak, dan jari tangan tegang, kaku, dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam ada tunawicara, yaitu tunawicara merupakan anak-anak yang mempunyai gangguan di saat penyampaian pesan dengan kata-kata ataupun mempunyai perihal berkomunikasi. Ciri-ciri dari anak tunawicara yaitu tidak adanya pengecapan yang baik saat makan. Kedua, mengalami suara yang sengau dan juga mindeng. Yang ketujuh, ada tunalaras. Pada anak yang tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan, gangguan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan juga masyarakat. Pada ciri-ciri anak tunalaras yaitu mengalami gangguan perilaku, yaitu iri hati, pemberontakan, suka ribut, dan juga pembolos. Kedua, mengalami kecemasan dan menyendiri. Contohnya seringkali tegang dan juga tertekan. Dan yang terakhir, mudah terpengaruh oleh sekitarnya. Yang ke-8 ada specific learning disability, yaitu merupakan sebuah gangguan mempelajari keterampilan akademik yang disebabkan oleh gangguan neurobiologi pada saraf pusat.
Yang kesembilan, ada slow learner adalah mereka yang mengalami keterlambatan berpikir, respon rangsangannya, dan adaptasi sosial, tetapi jauh lebih baik dari tunagrahita, lebih lamban dibanding anak-anak yang normal. Ciri-cirinya yaitu fungsinya di bawah rata-rata pada umumnya, kesulitan menerima pelajaran. Yang ke-10, anak autis. Anak autis adalah gangguan perkembangan saraf pada seseorang yang ditandai dengan kesulitan interaksi sosial atau kesulitan berkomunikasi verbal maupun nonverbal, serta berperilaku terbatas dan juga berulang-ulang. Adapun ciri-ciri dari anak autis yaitu kesulitan dalam berkomunikasi. Kedua, sulit melakukan kontak mata dan juga emosi yang tidak stabil. Yang ke-11, ADHD, yaitu gangguan yang menyerang anak-anak dan membuat pengidapnya kesulitan untuk memusatkan perhatian dalam satu waktu. Contohnya atau ciri-cirinya, anak ini terlalu hiperaktif sehingga tidak terkendali. Dan yang terakhir, tunaganda. Tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan atau memiliki dua kelainan, yaitu di dua jenis kelainan atau lebih yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang lebih serius. Ciri-ciri dari anak tunaganda yaitu kurangnya komunikasi atau bahkan tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.